Sekarang kita ada di perumahan Mutiara Darussalam, berada di kota Depok. Nah teman-teman, lokasi dari Mutiara Darussalam ini itu sangat-sangat strategis ya. Jadi kita kalau dari tol, lokasinya sangat strategis, karena kalau kita dari tol Depok gitu ya, itu kita ketemu nanti Margo City, dari Margo City nanti ketemu dengan pemerintahan kota Depok. Itu kesini tuh deket banget, paling sekitar 5 menit 10 menit lah gitu ya. Dan itu cukup membuat kita nanti bisa mudah dalam beraktivitas. Dan Mutiara Darussalam ini ada di Jalan Pitara Raya ya, jadi di pinggir jalan besar nih gitu loh ya, seperti itu. Nah sekarang saya ada di depan Masjid Darussalam. Nah Masjid Darussalam ini adalah sebenarnya ikon dari perumahan Mutiara Darussalam, karena memang developernya itu sangat concern sekali dengan aktivitas keislaman, sehingga dibangun masjid besar sehingga warga nanti bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan masjid berpusat di sini gitu ya. Nah itu ditunjukkan dengan keseriusan pengelola dengan dia membuat rumah pengelola masjid di samping masjidnya gitu, sehingga dia akan fokus mengurus masjid. Nah di depan masjid itu ada tempat untuk bermain futsal. Nah ini banyak sekali dimanfaatkan oleh warga untuk tentunya menjaga kesehatan ya. Di sebelah sini juga ada Taman Main Darussalam sekaligus sebagai sekretariat RW. Nah kelebihannya lagi adalah di perumahan Mutiara Darussalam ini row jalannya itu cukup besar, sehingga orang mondar-mandir di sini tuh nggak khawatir apa ya, dempet-dempetan gitu ya, sempit gitu ya. Ini masih bisa lah 3 mobil tuh bisa lewat di sini gitu ya. Belum lagi di dalam ada juga taman bermain ya, fasilitas umum yang bisa digunakan bersama-sama, cukup luas juga, dan juga ditanami oleh banyak pohon ya, terutama pohon-pohon buah, sehingga kalau kita masuk ke perumahan ini terasa banget ademnya. Nah kita nanti akan lihat unit yang kita jual di perumahan Mutiara Darussalam ini. Let's go. Oke, sekarang kita ada di rumah Rasa Villa di perumahan Mutiara Darussalam, Kota Depok. Nah teman-teman, ini memang konsep dari rumah ini adalah minimalis modern, tapi karena ada campuran ya bahan-bahan naturalnya dan juga didukung oleh kontur, sehingga ini terkesan ada feeling villanya gitu, rasa villanya gitu ya. Nanti kita lihat ke dalam. Nah sebagai informasi, luas tanah dari rumah ini adalah 300 meter persegi, karena dia ada 324 meter persegi maksud saya, dengan luas bangunan 300 meter persegi. Nah terdiri dari apa aja? Dari kamarnya ada 4 kamar tidur dan juga ada 3 kamar mandi. Nah menariknya, informasi dari owner, dari pemilik rumahnya, kita cuman pakai listrik itu 2200 watt. Dan kabar sih karena desainnya sudah cukup ekonomis dan juga banyak sekali apa istilahnya, energy savingnya gitu ya, sehingga bayar bulanan untuk listrik itu sangat murah sekali. Nah di sisi lain juga untuk kendaraan, kalau punya kendaraan, punya mobil gitu ya, itu carportnya menampung 2 mobil dan juga garasi 1 mobil, jadi bisa 3 mobil. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke dalam bareng-bareng. Yuk, sama-sama kita lihat. Oke, ini carportnya. Saya bilang ini cukup luas ya, karena ini sepertinya sih 12 meter ya, 6 meter atau 8 meteran lah, nih sekitar 8 meteran lah gitu ya. Ini bisa untuk 2 mobil, dan juga kalau ada motor atau sepeda ya bisa diparkir di sini juga gitu ya. Nah kita juga bisa lihat untuk terasnya itu ada beda level nih, sehingga yang tadi saya bilang ada kesan villanya gitu loh. Oke, kita naik ke atas yuk, kita lihat. Nah di sini ruangan ini, space ini gitu bisa dipakai untuk kalau ada tamu, atau mungkin misalkan mau ada kumpul-kumpul gitu bisa pakai di sini ya. Mau ngaji gitu, ada majelis taklim atau apa ya bisa dipakai di sini. Nah menariknya, si fasadnya ini dia menggunakan batu alam tempel gitu ya. Ini seperti batu kali gitu ya. Sebenarnya sih batu kali tempel lah gitu ya. Nah ini yang kesan naturalnya jadi dapat. Kemudian dipadu dengan kayu
finishing kayu dari kusennya seperti itu. Nah ini kita lihat juga nih kisi-kisinya cukup modern lah gitu ya. Oke, kita lihat ke dalam. Oke, kita masuk ke ruang tamunya. Konsepnya di sini adalah dia tergabung ya dengan ruang keluarga dan juga connect ke dapur. Tapi di sini pembagiannya adalah ruang tamu di sebelah sini, kemudian menyatu dengan living room. Sebenarnya sini ada partisi, biasanya sih dipakai di sini, cuman karena situasinya lagi santai seperti ini, partisinya kita taruh di sini gitu. Nah, nanti terkonek ke dapur. Oke, sekarang kita lihat dulu ke sini. Nah, ini ada kamar mandi bawah. Kamar mandi bawah yang ya ini untuk tamu sih gitu ya. Jadi untuk tamu atau juga bisa untuk penghuni juga gitu. Di bawah sini ada storage kecil. Ya. Sekarang kita lihat kamar. Oke, ini kamar pertama seperti ini. Ini kamar pertamanya. Jadi dia langsung mengakses ke garasi, ke carport. Oke. Nah, sini ada satu kamar lagi, cuman karena kondisi kita tidak bisa masuk ke dalam. Ini dapur. Nah, bisa dilihat dapur ini gede banget nih gitu loh. Ini luas banget gitu ya. Dan ya memang karena ini keluarga besar yang tinggal di sini sehingga diperlukan dapur yang besar. Dan kita bisa lihat tadi connect ke ruang keluarga gitu ya. Di sini juga si jendela ini mengakses ke taman sebelah, yang ini mengakses ke ruang makan. Ya, cukup luas, jadi bisa bebas beraktivitas di sini. Nah, sekarang kita lihat ke ruang makannya. Nah, di sini ada kolam sebenarnya. Ini kita karena ini kita matikan dulu gitu ya. Tapi sini ada kolam dan nah menariknya di sini. Ini ada ruang makan di sini yang terkoneksi dengan taman di sebelah. Ya, nanti kita akan lihat lebih detail taman seperti apa. Nah, bisa dibayangkan tadi dapur seperti ini, kemudian ada ruang makan di sini. Nah, aksesnya ke taman. Itu yang tadi saya bilang, ini adalah rumah hemat energi. Ya, sehingga tidak perlu AC, tidak perlu kalau siang begini nggak perlu nyalain lampu gitu loh, karena udah cukup terang dan juga udaranya cukup bagus. Kita lihat dulu ke belakang sebelum nanti kita cek ke taman. Nah, ini area servis ya untuk cuci jemur gitu ya. Kemudian ada ruang untuk asisten rumah tangga untuk membantu. Di sini ada kamar mandinya. Ya. Kemudian kita ada di sini garasinya. Nah, garasi ini cukup untuk satu mobil. Ya, di sini bisa untuk storage di sini. Ya, sedikit lah bisa naruh sepeda gitu kan, naruh alat-alat di sini. Nah, plusnya kita ternyata punya satu ruangan di atas ini. Ya, yuk kita lihat yuk. Kalau ada keluarga datang, ini karena keluarga besar ya mereka di sini ya, si ownernya. Jadi ini bisa nih buat tempat berkumpul di sini, seperti itu. Menarik kan? Menarik. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini adalah kamar tidur utamanya. Dan ada spot yang pasti lu suka. Kenapa? Karena ini adalah spot utama di rumah ini. Yuk kita lihat ke atas. Kita bisa lihat ya, finishing dari si tangganya ini dari parket gitu ya. Nuansa kayu. Kesan naturalnya dapat banget. Yuk kita ke atas. Nah, sekarang kita ada di lantai 2. Kita bisa lihat di sini ada satu ruang tidur sih sebenarnya, tidur utama yang cukup besar gitu ya, karena memang diperuntukkan untuk ruang kerja sekaligus juga untuk tempat istirahat. Nah, ini kita lihat ini ruang tidur utamanya seperti ini ya, dan ada akses yang keren banget kalau saya bilang. Jadi kalau pagi-pagi kita bisa sinematik gitu ya, ala-ala TikToker gitu ya. Bangun tidur, nah kita bisa keluar ke sini nih. Kita keluar. Nah, ini dia
spot yang juara banget karena ada balkon yang view-nya adalah kota Depok gitu ya. View kota Depok, depan ada pohon-pohon seperti ini gitu ya. Ini kalau pagi itu bisa kelihatan matahari terbit gitu ya dari sana gitu ya. Pokoknya asik banget deh, apalagi buat yang kerja dari rumah ya, bangun tidur bisa santai-santai dulu di sini, mungkin olahraga juga atau sambil ngopi sambil cari inspirasi ya. Yuk kita lihat lagi yang berikutnya. Nah di sini sebenarnya ini bisa dibuat sebagai ruang kerja ya. Ini bisa buat ruang kerja, mengakses ke kamar mandi utama. Jadi kamar mandi utama ada bathtubnya ya, kita pakai bathtub dan ada toiletnya di sebelah sana. Di sini ada wastafelnya, dan ternyata ada bonus satu lagi nih. Bonus satu laginya adalah masih ada balkon lagi di belakang. Wah ini asik banget nih kalau buat ngumpul-ngumpul ya sama keluarga, atau bisa juga misalkan nanti mau ada rapat keluarga atau rapat RT gitu ya, bisa kita manfaatkan di sini. Pokoknya asik banget deh. Ini kita nikmatin dulu ya. Jadi tadi bener tuh, gimana si owner bisa menghemat energi, bayar listriknya jadi murah gitu. Karena tadi ini dia cuma pakai 2200 watt loh, tapi dia bayar bulanannya bisa murah. Makanya kita tunggu kamu teman-teman untuk hadir di sini. Tapi ada satu spot lagi yang paling utama nanti nih. Kita ke bawah, kita lihat sama-sama. Nah teman-teman, ini yang saya bilang spot utama dari rumah ini. Kita ada sisa lahan. Sebenarnya sih mungkin ini sisa satu kafling ya dari rumah dari luasan tanah gitu yang ada di rumah ini gitu ya. Nah kalau saya bilang ini bisa banyak hal sih dilakukan di sisa lahan ini. Misalkan ya nanti mau ditambahin kolam renang atau mau dibuat taman bermain gitu ya, atau bisa juga misalkan mau tambah ruangan juga bisa gitu ya. Jadi banyak kelebihannya lah gitu. Jadi dengan nanti harga jual yang kita tawarkan ini udah cukup menarik gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini cukup luas ya, sekitar berapa meter nih, mungkin 100 meteran kali ini tuh. Nah tadi kalau kita lihat ada akses ke balkon atas, ada yang depan sama yang belakang, kemudian juga akses ke ruang makan. Oke teman-teman, jadi gimana nih, mantap kan? Kalau gitu coba deh teman-teman komen di bawah ruangan mana yang teman-teman suka gitu, komen di bawah, sekaligus di like videonya. Kalau teman-teman juga kepengen dapetin update apa yang tim Properti Media ini syuting ya, rumah-rumah atau kita mereview rumah-rumah yang keren, silahkan subscribe gitu ya. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau pengen tahu seperti apa detailnya, silahkan lihat di deskripsi. Kita tunggu kedatangannya untuk survei, untuk ngobrol-ngobrol, sehingga nanti bisa memiliki rumah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.